Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, Bung Petren kemudian menguasai satu kota, sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Kota Tangerang, kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Semua. Wah, itu kameranya sampai goyang-goyang ya. Omae wa mou shindeiru. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Wah, ini dramatis. Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Oke, bentar. Yang satu sahamnya 1,4 triliun. 1,4 triliun itu kapitalisasinya cukup besar loh. 1,4 triliun untuk satu perusahaan ya, itu sama dengan perbankan sih sebenarnya. Ada perbankan yang sahamnya cuma 500 M, berarti kalau misalkan 1,4 triliun itu hampir 3 perbankan ya, kalau itu perbankan. Kalau dibandingkan dengan ini ya, tapi itu bener nggak sih? Ngapain juga dia butuh dana kalau sahamnya segede gitu? Kan dia tinggal jual saham sedikit ya. Tapi kan ya tapi lah. Ya udah lanjut lah. Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, Bung Petren kemudian menguasai satu kota, sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Kota Tangerang, kita butuh dana 20 miliar saudara-saudara semua. Dari mana miliar saudara-saudara semua? Dari mana miliar saudara-saudara semua? Wah, itu kameranya sampai goyang-goyang ya. 20 miliar uang dari mana? Kan dia beli saham banyak tuh, ada yang 80 miliar kok, makanya nanya dari mana. Ngidupin satu kota 20 miliar. Begini ya teman-teman, konsep kita bukan jadi gini. Saya punya startup juga ya, saya punya startup dan itu perusahaan digital sama. Tapi saya satu kota nggak sampai segitu deh. Itu kalau misalkan konsep satu kota seperti itu, ngapain dia pakai konsep kayak gitu? Ya udah ngiklan aja di TV, lebih mudah. Periklan kan tahu sendiri. Ada banyak TV misalkan di Jakarta nih, ada yang masih ya anggap aja pakai TV Jakarta gitu ya, TV lokal. Itu nggak nyampe segitu. Nggak nyampe nggak manggil 20 miliar. Terus kalau kita konsep ya konsep marketing konvensional, dia kan nggak pakai marketing konvensional yang seperti orang yang pakai itu di pinggir jalan, enggak. Dia kan multi level marketing. Itu konsep berbeda dari konvensional biasa gitu ya. Dananya dari mana? Dia nggak butuh dana. Orang yang turun masyarakat malah dia dapat dana. Contohnya yaitu dia skema ponzinya itu memperkaya dia sebagai kepemilikan. Kok butuh konsep? Kok butuh dana marketing segede gitu? Buat apa? Bercanda lu. Jadi gini, saya kasih tahu, konsep multi level marketing itu digunakan pada perusahaan-perusahaan itu untuk mengganti konsep cara dia mengeluarkan uang secara konvensional beriklan di TV misalkan. Itu pola multi level marketing, dari dulu kita juga udah tahu. Kita membagi sharing profit kepada masyarakat untuk berpromosi secara langsung. Nah, sharing profit itu adalah bagian daripada pembagian modal kita kepada masyarakat. Seperti itu cara multi level marketing. Bercanda itu, paham ya? Oke, lanjut. Sok jago ekonomi tapi nggak ngerti. Jago apa ya dia? Yusuf Mansur itu teman-teman kasih tahu ya, Yusuf Mansur jago apa ya? Jago sih, emang jago ngomongnya. Oke, lanjut. Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya Musa kecil. Oh, dia mengaku Musa kecil. Jadi ini ngasih tahu ya, Nabi Musa itu
dia pernah melakukan kesalahan, dia membunuh orang yang dari golongan Fir'aun, yang maksudnya pribumi dari situ gitu, kesalahannya di sana. Tapi kan Nabi Musa itu udah bertobat dan dia itu mengakui kesalahannya. Dia itu juga membunuh karena alasan waktu itu ada pertengkaran antara mohon maaf ya, keluarga dari Bani Israel itu, dari ya keluarga mereka ya, keluarga Musa, mungkin dari sanak saudaranya dari Yahuda atau dari siapa kita nggak tahu di sana. Jadi ada Musa di sana, dan Musa tahu karena dia ngerasa keluarga dibelalah, dan mungkin juga ditindas juga karena mengancam mungkin bisa menghabisi Musa juga, atau menghabisi saudara Musa itu. Dibunuhlah, terus Musa kabur, terus Musa ini bertobat kan, kayak gitu. Terus Musa ini kan nabi, dia mendapat tuntunan dari Allah, nggak kayak si zaman itu kalau selalu bicara ini izin Allah, apa-apa izin Allah. Terus kalau dia berbohong izin Allah. Terus kalau dia dapat uang 23 miliar itu yang katanya dari daun, walaupun saya nggak yakin itu dari daun ya, bisa saja kalau kita berpikir bisa nggak sih uangnya dari ngasong gitu ya. Tapi nggak tahu, kalau misalkan dia bilang dari daun kan berarti dia kayak dukun kayak gitu. Tapi walaupun dari daun dia bilang selalu izin Allah gitu. Kita lanjut guys. Saya umatnya Muhammad. Umat Muhammad nggak mungkin bilang uang dari daun. Jangan ngaco omongan itu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu sama Anda semua? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana, nggak saya dengar juga tuh. Ketika banyak orang menjelekkan saya, apakah saya peduli kepada mereka? Tidak. Yang saya peduli adalah seperti Musa alaihissalam, masa depan. I will bring you to tomorrow. Nggak peduli, tapi cuma itu bahwa Buzzer itu faktanya banyak yang komentar nyebut saya Dajjal juga sih sebenarnya. Terus dia juga ngelaporin Pak Puspa di Barreskrim waktu itu ya. Saya lihat ini jadi media ya. Terus ngakuin Pak Darso katanya. Ini menurut si pengacaranya itu nggak mendiamkan itu. I will bring tomorrow. Enggak, dia nggak kayak gitu. Faktanya dia itu ya bergerilya, termasuk si ini ya. Orang-orangnya yang itu. Tapi kan kalau ke kita, kalau ke saya mungkin nggak bisa ya, karena saya nggak nyantumin nomor juga. Kalau mungkin saya nanti nyantumin nomor itu nanti saya buat untuk aduan nasional gitu untuk para korban, terutama Pak Etren dengan ya yang lain-lain. Tapi ya udah, oke guys, kita lanjut. Dan saya tidak pernah tidak konsisten. Wow, tidak konsisten. Pak Etren itu bukan sebuah nama biasa. Dia perjuangan, bos. Bagaimana kita berdiri di tanah air kita sendiri. Bagaimana kita menjadi pemilik tanah air kita sendiri. Bukan sekedar nama itu. Oke, Pak Etren itu bukan sekedar nama ya, iya. Tapi mungkin Pak Etren itu ya Pak Etren gitu. Kalau misalkan itu milik umat, enggak juga, karena faktanya umat itu kan enggak bisa nyairin uang ya, faktanya itu fakta. Terus keduanya, atas nama umat yang mana yang di atas namakan? Umat keluarganya kah, umat kelompoknya kah, umat yang mana? Atas nama umat Taki, kelompok yang mana sebenarnya yang diomongin Yusuf Mansur? Pak Etren itu berdiri ini ya, kasih tahu ya guys, kita selalu berpikir Yusuf Mansur ini selalu membenturkan bahwasanya ini kayak gitu seolah-olah gitu, yang punya orang luar negeri, yang punya bukan keturunan asli Indonesia. Kita orang kaya banyak kok. Hairul Tanjung orang Indonesia, Abu Rizal Bakri orang Indonesia. Siapa yang kalian pertanyakan? Yusuf Kala orang Indonesia, mereka orang kaya semua. Terus gimana? Hasyim Jayadikusumo itu adiknya Prabowo, bukan siapa-siapa, bukan Cina, dia asli orang Indonesia.
Apa sih yang dipermasalahkan dari dulu kita seperti itu? Yang salah dari kita itu adalah cara etos kita kerja kita dan cara sistematis kerja kita. Kita harus perbaiki di sana. Gitu. Kalau mereka juga orang Indonesia kok. Kalau misalkan mereka tanya tuh, kalau misalkan kepentingan untuk kepentingan Indonesia mereka mau nggak, kalau nggak mau itu baru dipertanyakan gitu. Tapi saya yakin Donald Trump orang Indonesia kok. Ini ya begitulah, seolah-olah dia itu yang paling Indonesia gitu. Oke, kita lanjut guys. Bukan sekedar nama itu. Apalagi sekarang ada training net. Nah, itu orang nggak ngerti, karena nggak ngerti itu kita harus kasih tahu. Kilo Paytrend download lah, ini sama seperti yang lain. Kayak GoPay, kayak OVO, kayak Dana, kayak Link aja. Sama ini juga digital juga. Ya. Ini ada training net yang di sini sellingnya ini multi level. Nah, terus dia ngomongin multi levelnya pakai skema Ponzi enggak? Walaupun saya tahu di promonya dia itu menjual barang gitu, ada sharing profit kayak gitu. Tapi prakteknya kita nggak pernah tahu dan training net nggak laku. Ya nggak laku lah. Kalau misalkan ngomongin GoPay itu kan satu e-money yang emang bukan sekedar e-money, dia itu sebagai suatu bentuk pelaksanaan ekosistem yang emang harus menggunakan itu gitu. Misalkan daripada menggunakan uang perbankan lebih sulit, makanya lebih baik pakai GoPay. Kita bisa beli GoFood, kita bisa naik Gojeknya, Gokar. Terus GoPay udah bekerja sama dengan beberapa marketplace. Jangan ngomong-ngomong jual beli listrik lagi ya, jangan ngomong beli listrik terus ngomong bayar ini itu untuk itu ya, enggak, itu udah ketinggalan. Ngapain cari-cari ke Paytrend kalau kayak gitu? Di counter juga udah bisa, di HP anda udah bisa. Ngapain juga nyari-nyari gitu? Mending pakai GoPay, mending pakai OVO, Dana kan punya orang Indonesia loh. Kalian misalkan investornya dari luar negeri lah, Yusuf Mansur itu kenapa nggak pakai investor luar negeri? Nggak laku, karena nggak mungkin satu perusahaan ini. Kita bicara SoftBank atau misalkan kita bicara Tencent, SoftBank itu nggak mungkin, mustahil beli perusahaan membeli saham Paytrend. Karena apa? Karena pola konsepnya aja multi level marketing yang nggak jelas, pakai skema Ponzi lagi. Itu dulunya ya, kita nggak tahu sekarang ya. Itu fakta yang beredar. Jadi jangan ngarep bisa ada investor. Sebenarnya Yusuf Mansur itu pengen ada investor, saya tahu. Nggak mungkin, nggak pengen, karena dia juga kenyataannya cuma beli-beli saham kayak gitu, pengen cuan. Kayak kita lanjut teman-teman ya. Musa nggak kebayang sama saya kalau Anda semua jauh dari saya, tidak di sekeliling saya. Yang ngomong begini, ngomong begitu ya jauh lah. Paling deketnya karena sokmed aja. Paling deketnya karena sokmed aja. Sop buntut, sop iga, sop dengkul, sop Betawi, sop apa ya? Oh, kalau Surabaya itu kayak ya banyak macamnya ya sop, tapi bukan sopmed ya. Maksudnya gini, kan ada 5,2 juta tapi jauh gitu, 5,2 juta yang masih ngarang-ngarang. Saya buka Paytrend itu stuck di 1 juta, itu juga nggak tahu itu akun abal-abal atau bukan, karena saya tanya ke sini, saya tanya nih, satu kota ini ada yang pakai Paytrend nggak ada. Maksudnya saya udah keliling-keliling ke kota-kota gitu, nggak nanya semua orang di kota, tapi saya nanya keliling, nggak ada tuh yang pakai Paytrend. Dari mana sih yang pakai Paytrend itu loh? Apakah bikin email sendiri terus dia dia daftar sendiri atau bagaimana yang 1 juta itu? Ya walau alam ya. Kita lanjut ya guys, lanjut ya. Maaf ya Bang Jam ya, maaf ya Jaman ya.